Oke. Selamat sore Pak Tejo, Selamat sore, gimana Prof. kabarnya? Sehat Alhamdulillah semua, baik. ya. Ini kan sebentar lagi kan ada Hari Haki Sedunia Iya, tanggal 26 April. iya. Kira-kira dari Kanwil ini Hukum dan HAM ada program apa saja dalam rangka untuk memperingati Hari HKI Sedunia? Baik, Prof. Jadi sebelumnya saya menjelaskan tugas fungsi kantor wilayah Kementerian Ya, Hukum dan HAM, ya, oke. khususnya Jawa Tengah, Hmm. bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah itu melaksanakan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan. Kita memiliki 4 divisi, divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi imigrasi, dan pelayanan hukum dan HAM. Khusus kekayaan intelektual itu di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM. Oke, ya. Dan kebetulan merupakan satu program khusus setiap merayakan hari ulang tahun kekayaan intelektual nasional, Ya. kita melaksanakan beberapa kegiatan. Kebetulan pada hari ini, Prof, 26 April 2024, kita melaksanakan beberapa kegiatan program. Kita ada 2 kegiatan program yang sudah menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan kapasitas, khususnya pelaku usaha maupun generasi muda yang nantinya akan dapat mengangkat perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama adalah guru KI. Jadi Guru KI, guru ada. KI. Kita memberikan sosialisasi, pemahaman di beberapa sekolah. Guru KI ini berkewajiban menyampaikan sejauh mana potensi manfaat dari pendaftaran kekayaan intelektual. Dimaksudkan di sini bahwa kita memberi pengajaran di mulai tingkat SD, SMP, SMA. Sekarang kita laksanakan kegiatan di sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan, yang mana nantinya diharapkan bahwa para pelajar dapat memahami manfaat pendaftaran kekayaan intelektual. Lalu yang kedua, kita punya program Mobile IP Clinic, disingkat MIC. Itu kita melaksanakan kegiatan di hari ini tanggal 26 April 2024 di Kabupaten Salatiga. Bukan berarti hanya dalam rangka hari ulang tahun ya. Kemarin dari bulan Januari kita juga sudah bergerak di seluruh kabupaten kota, 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Mobilnya keliling ya, Pak? Mobilnya keliling. Jadi kita yang bergerak, kita jemput bola agar pelaku usaha yang memiliki karya ciptanya, kekayaan intelektualnya dapat didaftarkan, karena untuk melindungi yang bersangkutan juga dan meningkatkan value manfaat dari kekayaan intelektual. Nah, kira-kira itu, Prof, di 26 April ini. Iya, jadi agar lebih. Jadi kalau saya lihat tadi kan pertama ada program guru HKI gitu ya, guru HKI. Itu gurunya dari teman-teman Kanwil Hukum dan HAM atau memang dari Kanwil Hukum dan HAM itu sudah melatih berapa guru dari apa mulai tingkat SD, SMP maupun SMA itu sudah dilatih, kemudian mereka mensosialisasikan kepada murid-muridnya, atau memang sementara dari Kanwil itu kemudian jadi guru sementara di sekolah-sekolah gitu, jadi guru gitu ya, Pak? Ya, gini, Prof. Jadi kita memiliki petugas yang memiliki kemampuan dan sudah bersertifikat untuk menjadi guru kekayaan intelektual, untuk mengajar ke seluruh level, sebenarnya bukan hanya di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga seperti itu. Diharapkan ke depan ada semacam volunteer ya, sukarelawan, untuk dapat mengikuti dan menjalani tugas fungsi seperti guru KI seperti ini. Karena apa? Karena sumber daya manusia di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM terbatas. Sedangkan belum seluruh kabupaten kota secara periodik bisa kita sambangi dan kita berikan pembelajaran sehubungan dengan kekayaan intelektual itu sendiri. Jadi lebih
meningkatkan kesadaran dari generasi Iya, muda ya, untuk terutama dari kaum pelajar agar lebih aware, lebih peduli terhadap apa itu pendaftaran, atau juga mungkin bagaimana menghasilkan kreativitas yang nanti bisa menjadikan HKI ya. Kemudian tadi juga ada program IP Mobile iya, ya, yang mungkin kalau saya lihat ini biar lebih mendekatkan pelayanan iya ini, betul. karena Kanwil kan hanya Iya, ada di Semarang, padahal yang dilayani mungkin seluruh Jawa Tengah iya, ya. kabupaten kota. Untuk lebih mendekatkan Hmm, pelayanan kepada hmm, masyarakat, tidak perlu datang hmm. jauh-jauh ke ini. Dari program-program itu memang ada dampak nggak, misalnya peningkatan jumlah pendaftar HKI, Iya. apakah itu merek, desain, atau mungkin juga paten gitu. Sudah berdampak Pak secara ini. Ini mulai tahun berapa itu? Ada program guru HKI maupun Guru dari HKI itu mobile IP baru 3 tahun ke belakang. 3 tahun belakang ya. Karena kita perlu sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berhubungan dengan kegiatan mobile IP klinik itu. Sudah berdampak ya, kelihatan dari jumlah orang yang mendaftar HKI di Jawa Tengah Iya, secara signifikan juga meningkat nih. jadi hasil dari kegiatan program mobile IP klinik ini berdampak terhadap peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual dari tahun ke tahun. Yang menarik ini di sini Prof, kita lihat dari tahun 2023 lah. Itu pendaftaran merek itu sebesar 7.192. Dari Jawa Tengah aja. Dari Jawa Tengah aja. Banyak. Terus hak cipta itu 16.086. Ya. Hak paten 37 ini, hak paten ini paten luar biasa ini. Luar biasa. Kalau riset, harus penelitian dan lain sebagainya. Perlu penilai paten ini, kita bekerja sama dengan para akademisi di beberapa wilayah, atau kita lihat di wilayah negara-negara tetangga ya, di Vietnam. Itu untuk paten itu sangat sedikit sekali gitu, sulit sekali untuk mendapatkan hak paten. Karena apa? Karena berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan penelitian ini gitu. Alhamdulillah di Indonesia yang saya lihat, kembalikan lagi ke Indonesia, bahwa perguruan tinggi khususnya di beberapa wilayah provinsi itu mendukung sekali pendaftaran hak paten ini. Jadi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi, edukasi, lalu membantu dalam proses pemenuhan persyaratan pendaftaran untuk hak paten itu. Jadi memang kalau di perguruan tinggi kan memang riset itu kan bagian dari tridharma dari perguruan tinggi. Jadi mereka memang, kalau dulu mungkin riset hanya laporan penelitian, kalau sekarang sudah harus mengarah pada menghasilkan prototipe, menghasilkan produk yang nanti bisa jadikan hak paten gitu ya. Jadi dan ini bagian juga dari bagian dari program World Class University, termasuk di Undip juga dorongan atau itu menjadi bagian dari kinerja dari perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan riset yang patenable gitu ya, yang kemudian nanti bekerjasama dengan tidak bekerjasama sih, lebih ke arah banyak terbantukan dari teman-teman Kanwil atau teman-teman dari DJKI untuk agar bagaimana pendaftaran paten itu bisa terproses, terpantau dengan sesuai dengan jadwal-jadwal yang dalam mekanisme pendaftaran gitu nih Pak. Terus gini Prof, untuk tahun 2024 saya tambahkan Prof, ini baru bulan April ini Prof, jadi ada 6.357, terdiri dari hak merek itu 2.149, hak cipta 4.028, hak paten 11, ini baru bulan bulan April. Mudah-mudahan di tahun ini lebih daripada tahun sebelumnya di 2020. Itu dari kenaikannya kira-kira berapa persen itu kalau kira-kira aja? Kalau kira-kira ini dilihat dari tahun sebelumnya, saya mengharapkan sih dari tahun sebelumnya hampir ya 20% lah kenaikan dari pendaftaran. Semoga semakin menambah, terutama ini para UKM ini ya. Para pelaku usaha, karena merek itu menjadi keharusan untuk didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan nanti menjadi risiko dan akhirnya di kemudian hari bisa digugat atau mungkin jadi
bisa nanti menggugat atau menjadi tergugat gitu ya kalau tidak didaftarkan. Jadi menjadi dalam melaksanakan usahanya itu jadi kurang tenang kalau Betul, HKI betul. mereknya tidak didaftarkan gitu ya Pak. Kemudian yang ini Pak, dari teman-teman Kanwil itu juga apakah ada yang ini untuk program-program yang khusus untuk para UKM ini kegiatannya apa aja Pak? Karena para UKM itu biasanya kan kalau saya lihat, kan saya juga pernah riset dan juga kalau dilihat dari data statistik di BPS itu antara jumlah pelaku usaha, pelaku usaha itu kan sekitar ada 60 juta pelaku usaha itu. Kalau 1%-nya itu pelaku usaha besar, yang 99% itu UKM gitu ya. Nah itu sekitar 6 juta sekian gitu. Kemudian kalau saya lihat di dalam di websitenya DJHQ itu tuh jumlah yang daftar merek itu baru 10.000 sekian gitu ya, 10.000 sekian. Nah itu kira-kira program-program apa yang untuk di samping IP Mobile untuk khusus untuk UKM itu agar mempunyai kesadaran untuk mau mendaftarkan mereknya itu ke DJHQ atau kan? Jadi yang pertama kita melaksanakan yang namanya sosialisasi, lalu edukasi, pendampingan, dan membantu promosi atas hasil produksi UMKM. Yang menarik Prof, bahwa saya melihat ya secara empiris bahwa UKM ini merupakan sebenarnya satu penopang perekonomian Ya, masyarakat. betul. Ya, karena memang Iya. 90% itu adalah ini. Akhirnya saya melihat gini, kalau UKM kita bantu, negara jadi kuat nih, Ya. seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya saya melihat bahwa dengan pendaftaran kekayaan intelektual ada value, nilai yang tadinya misalnya belum mendaftar mereknya, belum mendaftar hak ciptanya, khawatir itu di koops dengan UKM lain. Dan saya juga melihat bahwa selama ini UKM yang memang mendaftarkan itu meningkatkan kesejahteraan gitu, seperti itu. Iya. Jadi ada dua ini. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan, yang kedua peningkatan investasi. Ya. Jadi ternyata UKM-UKM yang telah mendaftarkan hak ciptanya, mereknya, terus patennya itu mendapat peningkatan penilaian keuntungan, dan ini berdampak terhadap lingkungan UKM setempat gitu, dari sumber daya manusia, lalu peredaran uang yang ada di lingkungan UKM-nya. Dan yang menjadi perhatian kami sebenarnya ada program pemerintah pusat, ada beberapa hal tematik untuk kegiatan program yang berdampak gitu, seperti itu. Nah, saya lihat dengan program kegiatan kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini dalam memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas pengetahuan bagi UMKM dapat mensejahterakan pelaku usaha itu sendiri gitu, dan kelompoknya, seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat merek itu ada hubungan dengan brand. Jadi brand itu ada keyakinan proses produksi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat brand ini pasti produksinya bagus gitu. Dan ini menjadi salah satu pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha, seperti itu. Dan kita membantu pendaftarannya itu. Iya. Dengan pendaftaran itu brandnya menjadi semakin kuat ya. Kalau semakin kuat berarti ada kepercayaan konsumen, berarti peningkatan produksi, pembelian dan sebagainya pemasaran, sehingga juga meningkatkan produktivitas dan akhirnya pelaku usaha itu secara kesejahteraan meningkat gitu ya Pak ya. Betul Prof. Iya. Kemudian kan HKI itu kan banyak nih, ada paten, hak merek, kemudian juga ada hak HKI yang komunal gitu ya. Kalau di Jawa Tengah program-program yang berkaitan dengan HKI komunal apa saja Pak? Jadi kemarin kita menyambangi sehubungan dengan beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Di Wonosobo ada Dombos namanya. Dan kita mendorong menjadi kekayaan intelektual komunal.
Lalu kemarin kita juga memberikan supervisi, memberikan satu penguatan sehubungan dengan garam cetis itu. Oh, garam cetis. Nanti kita juga akan mengajak para pelaku usaha komunal ini untuk studi banding di beberapa wilayah. Jadi saya lihat waktu itu kita pernah di wilayah lain, garam yang hanya seberat 10 gram, atau kita lihat itu ya 25 gram lah seperti itu. Itu nilainya lebih tinggi itu daripada garam-garam yang ada di pasar tradisional. Yang belum ada. Iya, yang botol kecil itu manfaatnya banyak sekali gitu, tapi masyarakat belum tahu dan belum didaftarkan patennya, mereknya, lalu hak ciptanya belum didaftarkan. Bayangkan kalau memang sudah didaftarkan dan pemasarannya bagus, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Pantai Jetis itu sendiri, Prof. Terus domba dobos itu di Wonosobo itu memang yang pertama nilai budaya masyarakat Wonosobo tetap kita pertahankan, kita lindungi. Dan ini menjadi salah satu banyak hal yang akan meningkatkan perekonomian, dari mulai pendaftaran kekayaan intelektual, nanti timbul destinasi wisata, lalu pengelolaan peternakan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kemarin kita menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan untuk mendorong kegiatan pendaftaran kekayaan intelektual yang komunal ini yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain kami juga dibantu pemerintah daerah, kabupaten kota. Ya jajaran pemerintah daerah tuh welcome sekali gitu. Malah merasa kok kalah cepat gitu untuk meningkatkan kesejahteraan itu sendiri. Saya senang ini mendengarnya, Pak, karena bagaimanapun juga kekayaan komunal itu memang harus diperhatikan, karena di samping biar tetap ada, biar bisa dinikmati generasi yang akan datang, tapi juga bagaimana kekayaan intelektual komunal itu kan bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ya, dengan mengidentifikasi, kemudian mereka mendokumentasi kekayaan komunalnya, mereka tentu bisa lebih bisa digunakan untuk objek pariwisata. Betul. Kemudian juga yang berkaitan dengan nanti bisa untuk bagaimana dikembangkan dengan lebih kekinian dan sebagainya. Itu saya kira mungkin hal-hal yang memang sesuatu program yang memang harus terus berkesinambungan, dan juga mungkin perlu kerjasama dengan teman-teman dari Kanwil ini dengan stakeholder yang lain gitu ya, stakeholder yang lain, agar kekayaan intelektual komunal ini bisa terus eksis dan berdampak secara ekonomi. Kemudian nih Pak, ini kan saya sudah banyak mendengar nih dari beberapa dari Pak Tejo ini selaku Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, dan di antara ini beberapa kanwil yang ada di Indonesia ini, kira-kira Kanwil Jawa Tengah itu potensi pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu gimana? Di posisi di mana ini, Pak? Jadi begini, Prof. Jadi saya juga termasuk beruntung lah, bangga menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Jadi kami memiliki sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beberapa waktu yang lalu ada penilaian sehubungan dengan peningkatan kinerja khususnya di jajaran kekayaan intelektual. Kita mendapatkan beberapa penghargaan sehubungan dengan dorongan kita meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mendaftarkan hak ciptanya, hak mereknya, atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya. Di wilayah Jawa Tengah, kalau saya bandingkan di beberapa wilayah yang pernah saya bertugas gitu, di wilayah Jawa Tengah, kalau kita indikasi geografis itu yang menjadi salah satu barometer, Jawa Tengah itu termasuk yang baik. Karena pendaftaran indikasi geografis itu sangat kompleks dan harus memenuhi beberapa persyaratan. Standar persyaratan. Kelompok kerja, ada koperasinya, ada pengawasnya, ada yang bertanggung jawab, pemerintah daerah dengan stakeholdernya harus membantu pengakuan terhadap indikasi geografis. Nah, di Jawa Tengah itu sampai bulan April udah 11. Di tempat lain saya kemarin ada 2, 3. Jadi luar biasa sekali di Jawa Tengah.
dan kemauan masyarakat untuk membangun wilayahnya, untuk diri sendiri dan wilayahnya itu di Jawa Tengah cukup tinggi, Prof. Dan lalu ada bantuan dari perguruan tinggi, Prof. Jadi apabila ada mahasiswa-mahasiswa yang magang, saya menginginkan para mahasiswa terjun langsung menjadi salah satu penyambung lidah ya, pengantar dari tugas tusi kita. Kalau mahasiswa kan MBKM itu Pak, kalau dari perguruan tinggi itu iya, namanya MBKM. iya, itu langsung ke lapangan, lebih kan mahasiswa sekarang lebih kritis, terus membantunya benar-benar bantu, kumpulin misalnya persyaratan ini malah dibantu gitu kan, supaya percepatan pendaftaran akan tercapai sehingga pelaksanaan ekosistem perekonomian di wilayah itu bisa meningkat pesat gitu. Jadi pengaruh semua, pemerintah daerah, para perguruan tinggi ya, akademisi, perguruan tinggi, peneliti, lalu stakeholder lain, ada corporate CSR gitu, membantu pendaftaran yang membina UMKM itu, membantu. Dan yang tidak kalah penting adalah kemauan seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk membangun perekonomian. Betul. Ya, kemudian ini Pak, itu tadi kan banyak pendaftaran. Kemudian kalau dari Kanwil itu pernah nggak kira-kira untuk mendorong masyarakat itu selalu berkreasi, berinovasi, yang nanti mengarah pada kepemilikan pengembangan HKI ataupun juga kepemilikan HKI yang ujung-ujungnya juga nanti bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi ada semacam program apa-apa yang berkaitan dengan, karena kreativitas, inovasi itu kan embrionya dari HKI. Karena HKI tanpa ada kreativitas, tanpa ada inovasi itu kan nanti nggak muncul namanya, karena syaratnya itu harus baru dan harus itu namanya kita itu harus kreatif gitu untuk menghasilkan. Itu ada program-program yang berkaitan dengan pendorongan kreativitas dan inovasi nggak? Atau mungkin harus bekerja sama dengan kementerian yang lain? Enggak, jadi yang pertama gini, kita masuk ke sentral industri, ke perguruan tinggi. Biasanya tanpa disadari apa yang mereka lakukan merupakan hasil kreasi dan inovasinya. Contohnya saya lihat di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa membuat tulisan itu hak ciptanya itu. Jadi satu riset penelitian kecil-kecilan ternyata berdampak terhadap pengembangan usaha, pemasaran, lalu ada persepsi mengenai sejauh mana strategi pemasaran suatu barang, misalnya tulisan, itu bisa didaftarkan menjadi hak cipta perorangan maupun kelompok peneliti itu sendiri. Nah, untuk di pelaku usaha, kita membandingkan antara yang memang mendaftarkan kekayaan intelektual dengan yang tidak mendaftarkan kekayaan intelektual. Yang menarik di sini kadang-kadang masyarakat benar banyak yang belum paham tentang kekayaan intelektual. Jangankan kalau kita lihat cuman pelaku usaha masyarakat biasa, kadang-kadang masyarakat yang sudah berpendidikan juga kadang-kadang salah dalam ngomong. Peneliti kadang itu membedakan antara hak merek, hak paten itu juga masih belum ini. Jadi memang kalau di dalam konteks perguruan tinggi Pak Tejo, jadi kebetulan saya juga ada di Badan Perencanaan gitu ya. Jadi memang salah satu outputnya itu adalah menghasilkan HKI. Jadi apakah itu hak cipta, hak paten, yang itu setiap tahun itu kayak kita ditagih gitu untuk bisa menghasilkan itu, yang kemudian ada semacam kayak liga perguruan tinggi gitu, setingkat ada yang PTNBH, ada liga yang BLU, ada yang Circle, yang untuk mereka saling berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan indeks kinerja universitas, yang salah satu indeks kinerja itu ada kaitannya riset yang menghasilkan HKI. Nah, itu kita jadi ini juga kayaknya juga di dalam database-nya ini kan ada semacam dokumentasi perguruan tinggi yang paling banyak mendaftarkan hak cipta, perguruan tinggi yang paling banyak mendaftarkan hak paten, biasanya hak paten sama hak cipta yang paling banyak. Jadi saya kira memang sinergi antara dunia akademisi, kemudian pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga masyarakat saling bersinergi, dan juga ini korporasi untuk bisa saling
ini ya Pak ya. Jadi saling untuk bisa meningkatkan pemahaman dan juga bagaimana memperoleh HKI dan juga bagaimana dampak ketika HKI itu sudah didaftarkan. Ya. Kemudian Betul, yang ya dari beberapa tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Tejo selaku Kanwil. Jadi saya juga merasa gembira, kebetulan saya juga di sini sebagai salah satu ketua klinik HKI ya, ketua klinik HKI di Fakultas Hukum, yang memang kita juga sudah bekerja sama dengan Kanwil itu sejak tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun kita melakukan kerjasama mulai dari sosialisasi, kemudian juga pendaftaran, kemudian menjadi tim-tim kaitannya dengan HKI komunal, dengan ini. Jadi saya secara pribadi saya sudah menjadi tidak asing dengan kerjasama dengan Kanwil. Tapi bagaimanapun juga kita memang harus terus bekerja sama ya Pak ya. Jadi bekerja sama untuk selalu meningkatkan berkaitan dengan perolehan maupun pemahaman tentang HKI pada masyarakat, terutama pada UMKM. Jangan sampai UMKM itu menjadi terhambat kegiatan usahanya gara-gara HKI-nya itu belum didaftarkan. Mungkin ada pesan-pesan apa Pak kira-kira untuk para UMKM itu? Begini, yang pertama bahwa untuk para UMKM khususnya, kalau memang memiliki produk gitu, merek, cipta dan sebagainya, silakan menghubungi kantor wilayah, konsultasi. Konsultasi gratis, dan kita akan melakukan pembimbingan, supervisi, lalu nanti kita buat kelompok-kelompok usaha yang mana nantinya kami sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat pelaku usaha itu sendiri. Dan kita selain kekayaan intelektual sebenarnya ada perseroan perorangan. Nanti kita akan membantu perseroan perorangannya. Tidak perlu banyak orang, cukup sendiri kita bisa membangun perseroan perorangan, bisa bekerja sama dengan diterbitkannya perseroan perorangan, nanti bisa menjadi mitra kerja stakeholder lain termasuk perbankan dan sebagainya. Oleh sebab itu saya berharap semua pelaku usaha UMKM khususnya, ayo daftarkan hak kekayaan intelektualnya, akan dapat dilindungi dan ada nilai value peningkatan kualitas produk, dan dengan sendirinya akan peningkatan penghasilan dari UMKM itu sendiri. Bahkan bisa jadi menambah modal ya, karena HKI kan bisa nanti dijaminkan. Saya lihat ini sudah ada PP tentang berkaitan dengan valuasi, sudah mulai dikeluarkan pedoman untuk bagaimana menilai HKI. Itu mungkin nanti kaitannya dengan fidusia dan sebagainya, itu mulai ramai lagi Pak. Tidak hanya fidusia berkaitan dengan jaminan-jaminan barang, tapi juga nanti mulai ada jaminan HKI-nya. Nah, itu menjadi, dan tanpa disadarin Prof, sebenarnya pelaku usaha yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya itu membantu program pemerintah. Ada dua hal sebenarnya. Jadi peningkatan produksi dalam negeri ini. Aku jadi cinta nggak perlu produk dalam dari negeri. luar, itu cukup dari UMKM bisa kita lakukan peningkatan produksi dan kita beli produksinya. Dan masyarakat sudah tidak lagi membeli produksi luar negeri. Branding lokal ya. Branding. Lalu selanjutnya Lokal branding ternyata saya berterima kasih dengan UMKM yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya, karena pengendalian inflasi bisa dari UMKM itu sendiri gitu. Dari kita untuk kita, produk kita, sejahteraannya kita sendiri gitu. Jadi tidak ada uang yang keluar gitu. Jadi seperti itu kira-kira mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama seluruh masyarakat pelaku usaha bisa berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya di wilayah Jawa Tengah gitu. Kemudian itu Pak, kalau di Kanwil itu penanganan kasus-kasus pelanggaran HKI kira-kira ada nggak Pak? Ada. Kemarin kita menyelesaikan permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual. Ada satu merek yang digunakan oleh orang yang tidak berhak, yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut melaporkan kepada kami, pada seseorang pengusaha,
Akhirnya pengusaha itu menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf menggunakan produk itu dan tidak akan melakukan produk itu dan secara terbuka win-win solution gitu. Iya, Permohonan maaf apabila merek tersebut digunakan oleh iya. kami gitu seperti itu. Pakai alternatif dispute Iya, resolution ya Pak, iya, ADR ya. Jadi tidak harus ke pengadilan ya. tidak harus. Lalu yang kedua, kemarin ada beberapa yang ini mencuat, ini menarik. Jadi atas hak ciptanya satu riset penelitian itu dimanfaatkan oleh seseorang dalam memberikan makalah Plagiarisme ya. iya plagiarisme ada. Itu kita udah sampaikan untuk win-win solution, pengakuan dan sebagainya, dan sudah sampai ranah hukum. Hak cipta dari akademisi ini dilindungi dan yang menggunakan memang diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku seperti itu. Iya, sampai proses pengadilan. Sampai proses pengadilan. Jadi benar-benar serius itu untuk melindungi masyarakat gitu. Iya, jadi memang ini untuk sebetulnya kalau bicara hak cipta itu bicara tentang kejujuran. Iya, kejujuran. Kejujuran karena kita kan dengan hak moral itu kan kita harus jujur nih. Kalau kita menggunakan karya orang lain ya harus diberitahu ini karyanya orang lain, bukan karya saya gitu ya. Dan ini kalau dalam dunia akademik itu juga masuk dalam ranah plagiarisme itu tidak hanya etika akademik terutama. Jadi nanti bisa sanksinya itu sampai pencopotan gelar ya. Jadi kalau mereka melanggar, tapi kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak terima lah itu bisa mungkin sampai melangkah pada yang hal-hal yang seperti ini. Kemudian kalau ini Pak, kalau menurut Bapak pribadi ini, menurut Pak Tejo secara pribadi, sebetulnya kalau penyelesaian hak kekayaan intelektual itu tuh sebetulnya sebaiknya itu mau di luar pengadilan atau mungkin harus ke pengadilan nih untuk agar atau mungkin secara pribadi gimana Pak, menurut Pak Tejo? Jadi saya melihat ini pelanggaran ini kan ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama memang tidak tahu bahwa memang logo, desain, merek udah digunakan dan didaftarkan. Memang dalam pendaftaran itu perlu semacam pemberitahuan secara umum bahwa itu tidak ada niat sebetulnya tidak ada niat, karena ketidaktahuan aja. Ketidaktahuan, sehingga perlu langkah-langkah win-win solution, pertemuan dan lain sebagainya, mengakui dan sebagainya. Yang kedua memang dilihat produk yang tidak didaftarkan diambil oleh orang yang mendaftarkan produk. Misalnya profesor tuh punya produk bagus nih, saya ambil, lalu saya daftarkan mereknya dengan produknya profesor. Nah itu kan memang akhirnya yang punya produk itu kalah karena tidak mendaftarkan mereknya. Nanti di tingkatan persidangan perdata sekalipun mungkin akan dikalahkan, sehingga produk yang dihasilkan tidak menjadi feedback positif bagi yang punya itu gitu, dan dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Dan orang lain itu banyak hal seperti itu. Contoh kemarin di satu wilayah itu ada namanya sate bebek gitu ya. Dia punya merek juga seperti itu. Jadi sate bebek wilayah mana gitu seperti itu. Dan yang punya sate bebeknya sendiri itu nggak punya merek. Pokoknya sate bebek. Lalu kemarin ada duren jatuh Haji siapa gitu kan. Itu kan udah daftar. Sedangkan anaknya juga punya hak, itu kan anak keluarga. Anaknya juga punya hak dagang duren dengan tempat wilayah yang sama, dia daftar merek. Kalah itu yang nggak ada, yang tidak mendaftar itu kalah. Yang diakuin malah yang daftar. Oleh sebab itu di sini saya ingin menyampaikan pentingnya untuk pendaftaran kekayaan intelektual agar dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Seperti itu. Walaupun mungkin orang yang tidak mendaftarkan itu juga dilindungi, cuma untuk bersengketa harus ada effort yang lebih, karena harus membuktikan bahwa ini adalah saya yang punya sebetulnya. Harus mungkin ada effort yang harus lebih gitu ya, karena untuk membuktikan bahwa orang itu sebetulnya tidak berhak gitu kan, butuh alat bukti yang
cukup banyak untuk membuktikan itu. Jadi sebaiknya ya mendaftarkan gitu ya. Sama seperti itu, Prof pernah dengar geprek bensu? Oh iya. Itu geprek bensu itu ternyata untuk membeli merek itu itu sah beli dari orang yang memiliki hak kekayaan intelektual. Saya kira harganya cuman, ini nilai loh ya, nilai. Saya kira cuma 100 juta, 200, itu miliaran. Jadi untuk beli mereknya itu narik itu cukup mahal gitu. Sebab betul. Itu ya kita semua sih berharap apa yang kita lakukan itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya menyuruh seperti itu. Saya kira tadi bincang-bincangnya sudah cukup banyak yang disampaikan. Semoga nanti bisa memberikan manfaat dan kalau yang mendengar para teman-teman UKM terutama bisa memberikan pemahaman yang lebih lagi. Mungkin sebelum kita akhiri nanti Pak Tejo mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Tejo mungkin sedikit nanti saya juga akan memberikan sedikit closing statement. Silakan. Monggo. Prof, makasih Prof. Jadi pada kesempatan ini dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, para akademisi dan sebagainya yang memiliki kreativitas, inovasi, dapat segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena tidak ada negatifnya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, dan saya juga berharap pada seluruh stakeholder, semua stakeholder bisa memahami bahwa apabila satu hak cipta, ya merek hak kekayaan intelektual pada umumnya itu sudah didaftarkan, tidak lagi mengakui hak kekayaan intelektual tersebut gitu. Terus yang terakhir dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa ayo bersama-sama kita entaskan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh kita bersama gitu. Jadi kita sebagai masyarakat yang mandiri dalam ekosistem perekonomian. Oke, terima kasih. Saya juga akan membuat closing, mungkin juga tidak beda jauh, tapi mungkin lebih singkat ya Pak. Jadi inovasi adalah harga mati bagi HKI. HKI merupakan hal yang penting bagi peningkatan ekonomi. Nah, itu closing seperti saya. Luar biasa. Saya kira ini sudah sore. Terima kasih atas kunjungannya di Undip ini. Semoga nanti kerjasama Undip dengan teman-teman Kanwil di Hukum dan HAM semakin erat lagi dalam rangka untuk peningkatan ekonomi, pemahaman HKI dan peningkatan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Tejo. Terima kasih, selamat sore. Prof. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.